Ada sukacita hari ini, amin. Oke, mari kita mau siapkan hati kita untuk memuji, kita mau menyembah Tuhan, sebab Tuhan itu baik. Kita masih boleh ibadah sampai saat ini itu karena Tuhan. Meskipun kondisinya memang kurang baik, tapi kita masih diberi kesehatan, kita diberi kekuatan. Oleh karena itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Sebab itu mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, buat keajaiban yang telah Kau berikan kepada kami masing-masing Tuhan. Sebentar Tuhan, di pagi hari ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan, kami rindu akan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kami Tuhan, Kau layakkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Kiranya semua yang kami lakukan ini bisa menyenangkan hati-Mu Tuhan, dan bisa menjadi berkat untuk setiap kami ini Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap memuji, kami siap meninggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin. Yes, mari kita nyanyikan. Semua percaya bahwa bersama Tuhan kita aman, amin. Yes. Yeah. Tinggal dekat-Mu kami aman ya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang, memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, ku berjalan bersama-Mu, ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Amin. Lewati badai tak akan ku goyah, imanku tetap teguh, tak akan ku ragu untuk mengikuti-Mu. Amin. Kami tak akan ragu Tuhan. Tinggal dekat-Mu ku aman, hidup dalam-Mu ku menang, kau memegang hidupku di tangan-Mu. Kau meneguhkan langkahku, kami mau berjalan bersama-Mu Tuhan. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu.
kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu tiada henti-hentinya untuk setiap kami Tuhan. Saat kami berdoa, kami menemukan jawaban Tuhan. Saat kami menyembah Tuhan, Kau bekerja atas setiap perkara kehidupan kami Yesus. Ini kami Tuhan, kami mengucap syukur atas semua yang telah Kau berikan Tuhan. Oh, haleluya, Jesus. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkaulah jawaban atas doa kami Tuhan. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Hallelujah, we love you Jesus. Amen. Engkaulah jawaban di setiap doaku saat ku menyembah, Roh-Mu bekerja. Kami percaya Engkau Tuhan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi kita katakan, Tuhan ku percaya kuasa-Mu sempurna. Kami berdoa saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Yesus, Engkau baik Tuhan, ku mau menyembah-Mu. Oh, Yesus,
Mari kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat kami berdoa, saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. saat kami berdoa, kami menemukan jawaban. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sekali lagi kami percaya Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Ini kami Tuhan, kami berdoa, amin. Kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja, kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami tinggikan. Haleluya, I love you Jesus. Kami percaya Kau baik Tuhan. Ini kami Yesus, terima kasih buat jawaban. Kami tinggikan. Haleluya. Thank you Jesus. Glory bagimu, bagimu segala kemuliaan. Terima kasih. Kami mau memuji-Mu Tuhan sepanjang hidup kami Yesus. Terima kasih Jesus. Yes, terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa semua kebaikan-Mu Tuhan, kasih-Mu tiada tara Yesus. Kami memuji-Mu selama-lamanya Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus Kau mulia Tuhan, bagi-Mu segala kemuliaan. Amin. Bagi Dia segala mulia, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Unto the Lord all the praises I sing.
glory I give forevermore. All the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Sekali lagi, all the glory, all the glory, all the honor be unto the name of Jesus. All the glory, all the honor be unto the name of God. Oke, shalom semua generasi anak panah Gereja GBI House of Grace dan semua saudara yang menyaksikan ibadah ini lewat channel YouTube kami. Saya menyapa kita semua dan kiranya damai Tuhan tetap menyertai kita semua. Saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita. Ini sudah minggu keempat di bulan Januari 2021. Kita patut bersyukur ya semua teman-teman. Sebab kita ada sampai hari ini. Kita boleh terus menikmati kasih Tuhan. Kita mendapat perkenanan Tuhan. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan siang hari ini saya mengajak kita untuk kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tidak jauh dari tema gereja kita, yaitu Unlimited Resources. Yaitu kuasa yang tak terbatas. Dan siang hari ini kita sebagai anak-anak muda, generasi anak panah, saya ingin mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh yang hidupnya selalu berkemenangan. Dan oleh sebab itu siang hari ini saya berikan tema khusus buat kita, yaitu hidup yang berkemenangan. Kita akan belajar teman-teman dari 2 Takwari 14 ayat 2-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Raja Asa kemenangan atas Zerah. Asa melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan Allahnya. Ia menjauhkan mesbah-mesbah asing dan bukit-bukit pengorbanan, memecahkan tugu-tugu berhala dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda, dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya, di tahun-tahun itu ia membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Haleluya. Teman-teman, di dalam hidup ini ketika kita menghadapi semua persoalan hidup, kita menghadapi musuh-musuh di dalam kehidupan ini, hanya ada 2 hal yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita menghadapi semua pergumulan dan persoalan hidup. Yang pertama, kita akan berkemenangan, atau yang kedua, kita akan selalu mengalami kekalahan. Dan saya percaya teman-teman semua Anda yang ikut mendengarkan firman Tuhan ini, pasti kita semua ingin hidup kita ini selalu berkemenangan. Amin. Tidak ada yang menginginkan dirinya selalu mengalami kekalahan. Namun ada yang perlu kita ketahui dan perlu kita ingat teman-teman semua generasi anak panah. Kita jika menginginkan hidup ini selalu berkemenangan, maka kita harus tahu hidup kita harus berbanding lurus dengan kehendak Tuhan dan perkenanan Tuhan atas hidup kita. Apa yang menjadi kehendak Tuhan? Perkenanan Tuhan atas hidup kita. Karena kemenangan itu terjadi tidak secara instan, tetapi kemenangan itu terjadi di dalam kehidupan kita.
itu memerlukan proses yang menuntut kita tetap patuh dan kita tetap taat pada hukum dan perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan semua kegiatan kita, kita mau melangkah, kita mau bertindak di dalam menyelesaikan semua pergumulan, persoalan hidup ataupun untuk melawan semua musuh-musuh dalam kehidupan kita, kita perlu taat pada hukum dan perintah Tuhan supaya Tuhan yang bertindak untuk memberikan kemenangan bagi kita. Nah, oleh sebab itu pada siang hari ini teman-teman, saya mau mengajak kita untuk belajar dari seorang tokoh ini yang bernama Asa. Seperti yang kita telah baca tadi dalam firman Tuhan. Nah, Asa ini menjadi raja ketiga atas orang Yehuda setelah kerajaan Israel terpecah. Raja Asa menggantikan ayahnya, Raja Abia bin Rehabeam, setelah kematian kakek buyutnya Salomo bin Daud. Asa ini menjadi orang yang selalu berkemenangan dalam hidupnya sebab ia melakukan apa yang baik dan yang benar di mata Tuhan. Tadi dikatakan dalam ayat 2. Asa selalu mencari Tuhan Allah nenek moyangnya dan dia selalu mematuhi hukum dan perintahnya. Nah, dan Tuhanlah yang menjadi sumber dari segala kemenangan Raja Asa. Itulah yang dilakukan oleh Raja Asa sehingga Tuhan selalu ada di depannya menjadi sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan bagi dia. Setiap kali Raja Asa maju berperang untuk melawan musuh, maka Tuhanlah yang ada di depan Raja Asa sebagai pahlawan untuk memberikan kemenangan bagi dia. Nah, kita akan belajar secara cepat apa sih yang dilakukan oleh Raja Asa ini sehingga dia selalu menjadi orang yang berkemenangan. Yang pertama, ia melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Itu tadi ada di dalam ayat 2. Ada orang melakukan hal yang baik tetapi caranya salah. Melakukan hal yang baik, mungkin banyak orang yang ingin melakukan hal yang baik. Tetapi tidak banyak orang bisa konsisten melakukan hal yang baik itu dengan cara yang benar. Contoh, jika teman-teman pernah mengingat kisah seorang preman yang menganggap dirinya sudah benar ketika dia berusaha memberikan orang-orang terlantar, memberikan orang-orang miskin makan, tetapi dia tidak menyadari kesalahannya bahwa dia telah memberikan orang-orang makan dari hasil curian, dari hasil rampasan karena dia adalah seorang preman. Memang tujuan dia memberikan makan orang miskin itu baik, tetapi cara dia dengan merampas hak orang lain itu adalah salah di mata Tuhan. Pada zaman Raja Asa memerintah, dia ingin semua suku Yehuda melakukan yang baik itu dengan cara yang benar juga. Sebab sebelum Raja Asa banyak raja yang menyelewengkan rakyat sehingga mereka gampang untuk menyembah berhala, gampang untuk mendoakan Tuhan. Jadi mereka menyembah kepada dua tuan. Di satu sisi mereka pergi ke bait Allah, tetapi di sisi lain mereka juga menyembah kepada dewa-dewa seperti itu. Dan banyak juga orang yang menghalalkan semua cara untuk mencapai keinginan mereka tanpa lagi mereka memperhatikan hukum dan perintah Tuhan. Namun berbeda dengan Raja Asa. Raja Asa memerintahkan semua orang Yehuda untuk mencari Tuhan Allah dan mematuhi hukum dan perintahnya. Teman-teman, rajin ke gereja, rajin pelayanan, tetapi ketika kita tidak taat pada hukum dan perintah Tuhan, maka itu tidak benar di mata Tuhan. Sudah rajin ke gereja, mungkin masih percaya pada peramal-peramal, masih percaya kepada dukun, masih menyembah kepada roh nenek moyangnya, masih lebih suka memakai cara sendiri, ataupun masih lebih suka mendengarkan kata orang dibandingkan mendengarkan kata firman Tuhan. Raja Asa ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan dari segala kota yang ada di Yehuda. Teman-teman, jika engkau mencari Tuhan, carilah Tuhan
sesuai dengan hukum-Nya. Carilah Tuhan dengan benar. Carilah Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Jika engkau melakukan hal yang baik, lakukanlah segala yang baik dengan cara yang benar pula. Nomor 2, apa yang dilakukan oleh Raja Asa sehingga ia menjadi orang yang selalu berkemenangan? Yang kedua, ia menghancurkan segala penyembahan berhala. Ada di ayat 3 dan 5. Ia menjauhkan segala bukit-bukit pengorbanan. Firman Allah telah mengajarkan kepada kita bahwa jangan ada Allah lain di hadapanmu selain Allah. Ini juga disampaikan kepada kita dalam firman Allah. Raja Asa menghancurkan semua ikon yang dapat menyimpan semua memori yang bisa membawa orang Yehuda kembali menyembah berhala. Jadi Asa tidak mau kompromi. Asa tidak mau toleransi. Sehingga dengan berani Asa menghancurkan segala macam berhala itu dari orang Yehuda. Saya mengutip dari republika.co.id, seorang imam Masjid Al-Hikmah. Namanya adalah Samsi Ali. Beliau mengatakan seperti ini, bahwa pada zaman sekarang banyak umat Tuhan yang merasa sudah lepas dari berhala-berhala seperti yang banyak diceritakan pada zaman para nabi dahulu. Tetapi namun sebaliknya, saat ini justru banyak sekali berhala yang muncul dengan cara yang modern. Dan itu mampu membuat umat Tuhan, umat Allah berpaling dan menduakan Tuhan. Di zaman sekarang kita merasa tidak lagi menyembah berhala, tetapi justru zaman sekarang berhala lebih canggih, teman-teman. Saat ini muncul berhala melalui manifestasi materialistik yang membuat manusia dan umat Tuhan bisa lupa akan tujuan hidupnya. Mungkin banyak orang sibuk mencari harta, ketenangan, kepuasan diri sendiri, bahkan prestasi dan bahkan karir. Tetapi banyak orang sekarang lupa untuk menikmati itu semua sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam hidupnya. Lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi berhala dalam diri kita saat ini? Apakah uang kita? Apakah hobi kita? Nafsu kita? Atau teman kita? Saat kita lebih takut kehilangan teman daripada kita jauh dari Tuhan, artinya kita sedang memberhalakan teman kita. Makanya firman Tuhan mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33 bahwa pergaulan yang buruk dapat merusak kebiasaan yang baik. Carilah komunitas yang baik. Jangan takut kehilangan teman jika teman itu tidak membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Carilah teman, carilah komunitas yang bisa membawa engkau lebih dekat kepada Tuhan. Bukan sebaliknya menjauhkan engkau dari Tuhan. Dengan komunitas yang baik, kita bisa lebih pintar mengatur semua keuangan kita. Kita tertolong di sana. Mungkin kita banyak uang sampai kita bingung untuk mempergunakan uang ini kemana saja. Ketika kita dalam komunitas yang baik, maka kita akan tertolong untuk bisa mendapat hikmat baik dari teman-teman, dari firman Tuhan yang mungkin sering dibagikan. Kita akan lebih pintar untuk mempergunakan uang kita. Dengan komunitas yang baik, engkau bisa lebih mengontrol saat kapan saja engkau bisa melakukan hobimu. Sehingga hobi itu tidak akan menjadi berhala bagi engkau. Kalau teman-teman lihat, pada saat ini apalagi anak-anak remaja, mungkin di gereja kita sekarang ini lagi banyak anak-anak remaja, game begitu menjadi seperti suatu berhala bagi anak-anak remaja. Mungkin bagi anak-anak youth juga, bahkan ada orang yang sudah menikah kecanduan game seperti itu. Game itu menjadi seperti berhala bagi dia. Kalau dia tidak main game, seolah-olah hidupnya sepertinya tidak berarti seperti itu.
Sepertinya game itu menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting bagi dia. Jika engkau masuk dalam komunitas yang baik dan benar, maka engkau pun bisa mengontrol, engkau bisa menekan nafsumu. Apapun yang mengikat engkau, jika engkau masuk dalam komunitas yang baik dan benar, itu akan menolong engkau untuk lebih dekat kepada Tuhan. Hal ini diinginkan oleh Raja Asa. Dia mau orang Yehuda kembali kepada Tuhan dan mengalami kemenangan yang daripada Tuhan. Sebab Raja Asa percaya bahwa tidak ada yang bisa memberi kemenangan bagi orang Yehuda selain nama Tuhan. Demikian juga dengan hidup kita. Maukah kita hidup berkemenangan? Jika kita mau, tinggalkan semua berhala-berhala yang ada dalam diri kita dan kembalilah kepada Tuhan. Mungkin kita bisa jatuh bangun, teman-teman. Tetapi ingat, saat kita jatuh, ayo cepat-cepat kita bangun kembali, kita bangkit kembali dan kita berlari kepada Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang bisa menjadikan kita menang atas semua yang menekan hidup kita, yang membuat kita lemah, yang mencoba menjatuhkan kita dan menjauhkan kita dari Tuhan. Lepaskan semua berhala-berhala yang ada dalam hidupmu. Semua hobimu, jika engkau sedang memperhalakan uangmu, lepaskan semua. Jika engkau sedang memperhalakan temanmu, lepaskan semua. Sebab Tuhan lebih dari semua itu. Sebab hanya Tuhan yang mampu memberikan kita kemenangan. Dan yang terakhir, apa yang dilakukan Raja Asa sehingga ia menjadi orang yang selalu berkemenangan? Yang ketiga, ia mengandalkan Tuhan. Di dalam ayat 11. Di dalam ayat 11 dikatakan seperti ini, teman-teman, saya bacakan buat kita. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, "Ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, karena kepadamu lah kami bersandar, dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar jumlahnya itu. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia mempunyai kekuatan untuk melawan Engkau." Raja Asa, dia selalu mengandalkan Tuhan. Ketika menghadapi musuh, Asa selalu berseru dan bersandar kepada Tuhan. Bersandar di sini artinya adalah Raja Asa berserah dengan penuh kepada Tuhan. Tidak ada kebimbangan, walaupun itu secara logika mungkin itu tidak mungkin, tetapi Raja Asa tahu bahwa Tuhan sanggup memberikan dia kemenangan. Raja Asa maju berperang sesuai dengan petunjuk dan arahan Tuhan. Dia tidak mau langsung mengambil langkah, tetapi dia mendengarkan suara Tuhan, dia meminta petunjuk Tuhan, dan dia berseru kepada Tuhan. Hal ini sama seperti yang dilakukan oleh Abia ayahnya sebelum Raja Asa memerintah atas suku Yehuda. Pada pasal sebelumnya, ketika Abia melawan pasukan Yerobeam yang banyaknya 2 kali lipat dari pasukan Abia. Waktu itu pasukannya Yerobeam ada 800.000 orang. Dan Alkitab mencatat semua pasukan itu adalah yang gagah perkasa. Tetapi pasukan daripada Abia hanya 400.000 orang. Dan itu adalah orang-orang biasa. Tetapi ketika dia mengandalkan Tuhan, firman Tuhan mencatat sebelum berperang hampir 500.000 orang pasukan daripada Yerobeam telah disingkirkan oleh pasukan Abia. Dan waktu itu yang paling dahsyat, teman-teman. Keberuntungan dan kemenangan ada bagi Abia. Waktu itu dia beruntung dan menang. Dan Abia merebut kota Betel, Yesana, dan Efron, dan segala anak kota yang ada di situ dari tangan Yerobeam. Asa sangat percaya bahwa hanya dengan nama Tuhan dia bisa maju melawan pasukan yang sangat besar itu. Alkitab mencatat pasukan daripada orang-orang Ethiopia itu ada 1 juta orang. Sedangkan pasukan daripada
Raja Asa hanya 500.000 orang. 1 juta banding 500.000. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan mampu menolong yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Dia berseru kepada Tuhan. Dia bersandar kepada Tuhan. Dia berserah kepada Tuhan. Dia mengatakan tidak ada kemenangan selain di dalam nama Tuhan. Dan ketika Raja Asa maju dengan nama Tuhan, teman-teman, maka Tuhan pun memukul kalah semua orang Ethiopia. Tuhan memukul mereka semua dari hadapan Raja Asa dan di hadapan orang Yehuda. Sangat dahsyat, bukan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Musuh-musuh apakah yang sedang kita hadapi saat-saat ini? Musuh dan persoalan apakah yang sedang menghampiri kita saat ini? Teman-teman, jangan sampai kita berpikir, saya masih muda, saya masih remaja, saya masih kuliah. Tidak mungkin ada persoalan. Saya mau mengatakan musuh dan persoalan itu tidak pernah memandang kita baik yang tua ataupun muda. Pasti dia akan menghampiri kita. Jangan sampai kita lengah. Apakah engkau sedang berperang dengan kelemahanmu? Apakah engkau sedang berperang dengan kebiasaanmu yang buruk? Masalah-masalah di dalam sekolahmu, masalah-masalah di dalam pekerjaanmu, atau ada di antara kita yang sedang berusaha melawan sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, atau ada di antara kita yang sedang mungkin ingin dijatuhkan, ada orang yang berusaha menjatuhkan engkau, melemahkan engkau, bahkan mungkin ada saat ini yang sedang terintimidasi oleh kuasa-kuasa si jahat. Jika engkau mau menang atas semua itu, ingatlah. Ayo selalu lakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan. Jangan pernah bosan melakukan yang baik dan benar. Jangan pernah engkau mendoakan Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dan tetaplah andalkan kuasa Tuhan dan berserahlah kepadanya. Maka ia akan bertindak. Dan ia yang akan memberi kemenangan bagi kita semua, teman-teman. Atas semua musuh dan persoalan hidup kita. Ingatlah, tidak ada satupun kemenangan yang kita peroleh tanpa pertolongan Tuhan. Tidak ada satupun kemenangan yang kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri. Semua perbuatan Tuhan yang ajaib di dalam hidup kita, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Oleh sebab itu, jangan pernah tinggalkan Tuhan, jangan pernah duakan cintanya, selamat mengandalkan Tuhan, dan jangan pernah duakan cintanya dan selamat menjadi orang-orang yang berpengalaman. God bless you, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini, kalau kami boleh kembali belajar bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, generasi anak panah daripada gereja GBI House of Grace dan semua saudara-saudara kami yang ikut ibadah lewat channel YouTube ini. Kami telah mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana caranya kami untuk menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kiranya kami boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Raja Asa. Yaitu kami boleh terus Tuhan melakukan yang baik dan benar di hadapan-Mu. Ketika kami sendiri dan ketika kami di hadapan orang-orang. Dan kami boleh terus Tuhan menjauhkan semua berhala-berhala yang akan membuat kami jauh dari Tuhan. Supaya kami memilih lebih terus dekat kepada Engkau. Lebih daripada uang kami, lebih daripada hobi kami, lebih daripada teman kami yang membuat kami jauh dari Tuhan. Biar kami tidak salah memilih komunitas. Sehingga Tuhan kami boleh mencari komunitas yang benar. Yang membuat kami lebih dekat kepadamu. Dan kami boleh terus mengandalkan Tuhan. Dalam setiap persoalan pergumulan hidup. Mungkin banyak kecemasan pada saat ini Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini. Tidak menutup kemungkinan kami sebagai anak-anak muda. Mungkin juga banyak masalah. Bahkan di dalam masa pandemi ini. Mungkin banyak tekanan-tekanan.
dalam pekerjaan, dalam sekolah kami, dalam hubungan apapun Tuhan. Bahkan di rumah Tuhan ada yang merasa bosan. Kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, memberikan kami kemenangan atas semua persoalan dan musuh-musuh dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh menang melawan atas semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jikalau ada di antara teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang sedang bergumul, Tuhan berikan jalan keluar. Hanya Engkau Allah yang kami andalkan. Kami percaya bahwa tidak ada satupun kemenangan yang kami peroleh dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi semua kemenangan yang kami terima, semua hanya karena perbuatan Tuhan yang ajaib dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami serahkan semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni segala dosa-dosa dan pelanggaran kami Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman semua. Sampai ketemu dalam ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you.